Selamat datang di BC Movies. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Di edisi hari ini saya akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program acara berbacot film, dimana Besti dapat menikmati perbacotan ini sambil rebahan. Langsung aja nih kita dengerin ceritanya. Ini dia Bahubali Season 1. Film ini diawali pada tahun 981 Masehi di India. Terlihat seorang ibu yang sedang berlari sambil menggendong bayinya karena dikejar oleh sekelompok orang yang akan membunuhnya. Ibu ini terpaksa terjun ke sungai dan berdoa kepada Dewa Siwa untuk keselamatan bayinya tersebut. परमेश्वर रक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा. Keesokan harinya, saat warga desa pergi ke sungai, mereka sangat terkejut karena melihat bayi yang sedang menangis di tengah sungai. Di sini kita akan diperlihatkan keajaiban Tuhan saat tangan sang ibu masih tegak menahan padahal ia telah meninggal sejak semalam. क्या हुआ क्या रे? Dari semua warga desa yang melihatnya, ada satu pasutri yang belum punya momongan, di mana ia memutuskan untuk merawat dan membesarkan bayi itu tanpa tahu siapa dan seberapa istimewanya bayi tersebut. Singkat cerita, sekarang bayi itu sudah besar dan diberi nama Siva. Dia melihat ke arah air terjun dan berkeinginan untuk naik ke atas. Dan ternyata satu-satunya jalan menuju ke atas adalah melalui goa yang kini sudah ditutup oleh para warga. Kecuali mereka mengambil jalan memutar yang jaraknya sangat jauh. Sehingga sejak kecil hingga dewasa, Siva tidak pernah putus asa untuk memanjat air terjun tersebut meski berkali-kali terjatuh dan bangkit lagi. Dan sekarang Siva sudah dewasa dengan perawakan tinggi kekar dengan wajah tampannya, di mana pada saat itu Siva sangat khawatir sekaligus kasihan melihat ibu angkatnya yang hampir setiap hari pergi ke sungai mengambil air yang akan digunakan untuk memandikan Dewa Siwa. Karena Siva yang tidak tega melihat ibu angkatnya berniat untuk membongkar patung Dewa Siwa tersebut dan akan memindahkannya di bawah air terjun. चारों दिशाओं में तेज सहुरत ध्रुगंत संतति प्रमोदमान. अब हर घड़ी नैला. Dan suatu hari Siva tanpa sengaja menemukan sebuah topeng yang hanyut oleh air terjun. Dan pada saat ia mencetaknya di permukaan pasir, terlihat jika pemilik topeng tersebut adalah seorang wanita cantik. Dan hal tersebutlah yang membuat Siva semakin berambisi untuk bisa mencapai puncak air terjun tersebut. Karena semangat dan rasa penasarannya membuat Siva berhasil mencapai puncak air terjun tersebut, di mana di sana Siva langsung dipertemukan dengan gadis yang dimaksud sekaligus memperlihatkan betapa hebatnya wanita ini ketika mengalahkan pasukan kerajaan yang sedang mengejarnya. Untuk saat ini Siva nampaknya belum bisa menemuinya secara langsung, namun dia diam-diam mengikutinya sampai di dalam goa. Dan disinilah ia tahu jika gadis ini merupakan bagian dari sekelompok pemberontak kerajaan yang memiliki misi untuk menyelamatkan seorang wanita bernama Devasena. Sedangkan di sisi lain, di kerajaan Mahismati, sebuah kerajaan terbesar dan terluas di India pada zaman itu, yang dipimpin oleh Raja Zolim bernama Balaladeva, yang memiliki postur tubuh yang tinggi kekar dengan kekuatan setara dengan 10 prajurit elit kerajaan. Hal ini bisa kita lihat ketika Balaladeva bisa menahan dan mengalahkan seekor banteng dengan sangat mudah.
Dan di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita tua yang sedang dirantai selama hampir 25 tahun. Wanita tua itu bernama Devasena, wanita yang ingin diselamatkan oleh wanita dan para pemberontak kerajaan yang ditemui Shiva tadi. Dan ternyata dahulu Devasena adalah seorang ratu kerajaan sebelum Balaladeva menguasai dan merantainya di tempat itu. Sementara kepala keamanan atau pengawal kerajaan bernama Katapa yang sedang melakukan transaksi dengan penjual pedang dari Timur Tengah. Katapa ini merupakan pengawal kerajaan yang jago bertarung, kuat dan sangat disegani di kerajaan ini meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Suatu malam Katapa pergi menemui Devasena dan menyarankannya untuk menyerah saja dan setuju diperistri oleh Raja Balaladeva. Namun Devasena dengan tegas menolak hal tersebut karena selama 25 tahun ini dia masih memiliki keyakinan bahwa anaknya masih hidup dan tak lama lagi akan datang untuk menyelamatkannya. Kembali lagi ke Shiva yang masih penasaran dengan si gadis dan akhirnya diketahui ternyata gadis itu bernama Avantika. Shiva diam-diam masuk ke dalam air dan melukis tangan si gadis itu tanpa ketahuan. Dan pada saat Avantika akan menerima penyerahan tugas untuk melakukan misi penyelamatan Devasena, sang tetua terkejut melihat lukisan yang ada di tangannya dan menganggap jika Avantika masih menyayangi dirinya sendiri dan tidak pantas untuk mendapatkan misi ini. Setelah resmi mendapat misi penyelamatan ini, Avantika yang penasaran dengan pelukis tangannya di dalam sungai mencoba menjebaknya dengan menempatkan temannya di tempat ia tidur kemarin, yang mana dia tidak sadar jika Shiva sudah berada tepat di belakangnya dan mengeluarkan seekor ular untuk membiarkannya tidak fokus. Dan untuk kedua kalinya Shiva melukis sesuatu di punggung Avantika yang akan membuatnya semakin penasaran. Dan tidak sengaja Avantika menemukan jejak kaki Shiva yang menuju ke arah hutan yang bersalju dan langsung menyusulnya dan menodongkan pedang ke Shiva, yang hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh Shiva dan justru ia dengan jujur dan terang-terangan dan mengatakan bahwa tujuannya datang ke sana adalah untuk mencintainya. Terjadi pertarungan yang sangat sengit, namun Shiva menanggapi hal tersebut dengan santai dan justru mengambil kesempatan dalam kesempitan berhasil melucuti pakaiannya, membelai rambutnya, dan membasahi tubuhnya. Sehingga Shiva pun menunjukkan topeng milik Avantika yang jatuh ke sungai, yang akhirnya membuat Avantika luluh dan mau berbagi kasih dengan lelaki yang baru dikenalnya itu. Tak ingin misinya terganggu oleh cinta-cintaan, Avantika pun membius Shiva menggunakan daun beracun, di mana hal itu sebenarnya berat dilakukan Avantika karena telah jatuh cinta. Tetapi karena sudah mendapatkan amanat dari gurunya, jadi harus fokus dengan misinya. Namun hal naas terjadi saat sedang menjalankan misi. Avantika berhasil ditangkap oleh prajurit Raja Balaladeva yang sedang berjaga di sana. Dan pada saat Avantika hendak dibunuh, tiba-tiba Shiva datang dengan tatapan tajam dan penuh kemarahan dan tidak akan membiarkan gadis yang dicintainya disentuh oleh siapapun. Avantika benar-benar dibuat semakin naksir dan takjub melihat Shiva, lelaki yang baru dikenalnya sangat kuat dan pemberani, serta rela melakukan semua ini hanya untuk dirinya. Shiva pun berhasil mengalahkan semua prajurit itu dengan mudah, dan pada saat salah satu prajurit yang masih hidup ketika melihat wajah Shiva, tiba-tiba karena semakin banyak prajurit yang muncul, Shiva terpaksa mencari solusi alternatif dengan akan meruntuhkan sebongkah batu besar. Dan alhasil ia pun berhasil meruntuhkan batu tersebut sehingga terjadilah longsor salju. Shiva tak kehabisan akal, ia pun merobek kulit kayu dan dijadikan selongsoran untuk bisa kabur dari sana.
Saat selamat itulah kita akan melihat sifat pria sejati yang ditunjukkan Shiva ketika ia mengambil gelang tugas Avantika dan memakainya pada lengannya sendiri yang meskipun dirinya tidak kenal siapa Devasena sebenarnya dan kenapa harus diselamatkan. Di sini Shiva berjanji akan menyelamatkan Devasena hanya demi Avantika semata. Terlahir dengan turunan orang kuat, tak sulit bagi Shiva untuk sampai di kerajaan Mahismati, di mana ia langsung terjun ke dalam air dan memanjat tembok kerajaan dengan begitu mudahnya. Tepat saat Shiva sampai di kerajaan Mahismati, seluruh rakyat dan raja pun sedang melakukan proses pendirian patung Raja Balaladeva, di mana terjadi kendala serius ketika satu baris penarik tali mengalami kelelahan yang membuat patungnya oleng. Tiba-tiba Shiva datang dan berhasil menahan jatuhnya patung tersebut yang membuat para penarik tali bersemangat. Yang mana saat penutup wajah Shiva terbuka, kembali terjadi momen mencengangkan seperti salah satu tentara di Gunung Salju ketika melihat wajah Shiva. Seperti melihat wajah dewa dan mereka pun serentak berteriak menyerukan Bahubali. Sementara di sisi lain di desa bawah salju, ibu angkat Shiva pun mulai cemas karena Shiva tak kunjung kembali, sehingga semua warga sepakat untuk membuka kembali penutup gua dan memutuskan untuk menyusulnya lewat terowongan tersebut. Di kerajaan sendiri, Raja Balaladeva nampak kesal dan marah atas kejadian tadi siang, yang mana semua warga bukannya meneriaki namanya, tapi malah meneriaki nama Bahubali. Yang sampai saat ini kita belum mengetahui siapa sebenarnya Bahubali itu, dan kenapa ia sangat diagung-agungkan dan dielu-elukan oleh semua rakyat. Saat itulah Raja Balaladeva mulai curiga bahwa ada seorang yang telah menyusup di kerajaannya, yang mana Shiva sendiri sedang menyamar menjadi prajurit, dan secara kebetulan dipanggil Raja Balaladeva untuk maju ke depan. Tetapi Shiva yang sudah ketahuan pun buru-buru keluar dan berhasil menemukan target misi utamanya, yaitu Devasena, di mana Shiva mengambil kereta kuda dan berhasil membebaskan Devasena dari kerajaan tersebut. Namun lagi-lagi hal naas terjadi saat melarikan diri. Shiva tersungkur di kubangan lumpur setelah dihantam kayu jebakan. Lalu mereka dibawa di perbukitan di mana di sana ada anak sang Raja Balaladeva, di mana sang anak raja ini bertingkah sangat barbar ketika memperlakukan Devasena yang sudah tua dengan begitu kasarnya. Ketika Shiva melawan Katapa, pengawal kerajaan, muncullah Avantika dengan para pemberontak serta ibu angkat bersama rakyatnya. Di mana saat anak raja hendak kabur, Shiva dan Katapa beradu kecepatan untuk merebut pedangnya, tetapi Shiva lebih cepat pada Katapa, dan Shiva berhasil memenggal kepala anak raja Balaladeva. Saat Shiva berhasil memenggal kepala anak Raja Balaladeva, hujan pun turun yang membuat lumpur di wajahnya luntur, yang mana saat Katapa hendak menyerangnya dan tiba-tiba menjatuhkan tongkatnya dan berlutut di kaki Shiva. Dan ketika matahari baru terbit, Katapa akhirnya menguak semua kebenaran yang sesungguhnya bahwa Shiva adalah keturunan dari Raja Mahismati terdahulu, yang mana Devasena sendiri adalah ibu kandungnya yang selama 25 tahun ini terus menunggu kedatangannya. Film flashback 50 tahun yang lalu, yang mana kerajaan Mahismati ini didirikan oleh kakeknya Shiva, yaitu Maharaja Vikra Mahadeva. Beliau memiliki kakak kandung bernama Bijayadeva, yang merasa tidak terima, kecewa, benci, dan tidak suka dengan dinobatkannya kakek Shiva menjadi raja. Yang meskipun Bijayadeva ini lebih tua dari Vikramadeva, dia tidak diangkat menjadi raja karena sifatnya yang licik, namun dirinya menganggap cacat fisiknya lah yang menyebabkan ia tidak diangkat menjadi raja. Suatu hari ketika kakek Shiva meninggal, dia meninggalkan rakyatnya tanpa raja. Dan 3 bulan setelah itu, nenek Shiva pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan menjadi ayahnya Shiva. Karena nenek Shiva meninggal setelah melahirkan, akhirnya bayi tersebut diasuh oleh adik iparnya
sekaligus istri dari Bijayadeva yaitu Ratu Sivagami. Karena tahta yang kosong membuat sebagian para pasukan untuk memberontak dan merebut tahta tersebut demi kepentingannya sendiri. Yang mana saat Sivagami muncul, dia langsung menentang para pemberontak tersebut dan meminta orang yang mendukungnya untuk maju ke depan. Dan hampir sebagian besar pasukan tak ada yang berani melawan Katapa, di mana pemberontak sendiri tewas di tangan Sivagami yang membuat tahtanya aman. Dan salah satu penasihatnya pun menyarankan Sivagami untuk menjadi ratu dan memimpin kerajaan ini. Namun Sivagami sudah memiliki rencana dan visi misi sendiri, yaitu menyerahkan tahta tersebut pada calon raja selanjutnya, yaitu antara Balaladeva anak kandungnya dan Bahubali anak dari adik iparnya. Singkat cerita, kini mereka beranjak remaja dan dari kedua calon raja, Bahubali sudah menunjukkan ciri-ciri sifat maharajanya ketika ia ikut makan bersama Katapah dan para prajurit. Dan hal tersebutlah menjadi awal muawal Katapah sangat menyayangi sang pangeran Bahubali. Dan kini Bahubali yang sudah beranjak dewasa pun melakukan latihan di mana dirinya dipanah oleh ratusan prajurit, yang hal ini satu dari sekian banyak momen mustahil melebihi akal sehat manusia. Tak hanya Bahubali, Balaladeva pun yang kini sudah beranjak dewasa sama kuatnya ketika berhasil menghancurkan sebongkah batu besar menggunakan palu godam miliknya. Tak hanya itu, keduanya pun mengadu kecerdasan yang sama yang membuat Sivagami belum bisa menentukan siapa yang cocok menjadi raja selanjutnya. Pada saat bersamaan ada seorang pengkhianat yang mencuri data rahasia militer kerajaan, di mana hal itu menjadi kesempatan Sivagami untuk menugaskan Balaladeva dan Bahubali untuk menangkap si pengkhianat itu dan membawanya kembali ke hadapan Sivagami. Singkat cerita, Bahubali dan Balaladeva berhasil mengejar pengkhianat itu tepat di pinggir tebing, di mana Bahubali yang tidak curiga sedikit pun dan mempercayakan tali tambangnya ke Balaladeva, yang hal itu menjadi kesempatan untuknya untuk melenyapkan Bahubali yang akan menjadi saingannya. Namun hal tersebut gagal dilakukan karena Katapah dan pasukannya keburu muncul. Diketahui si pengkhianat ini sudah menjual data rahasia militer tersebut kepada Kalakea, yang merupakan raja dari kaum barbar yang memiliki ratusan ribu pasukan. Sehingga Sivagami semua orang pun segera menyusun strategi untuk menghadap serangan dari Kalakea dan pasukannya. Bahubali menyarankan untuk memakai strategi Trisula, yang hal itu langsung disetujui oleh Sivagami. Bahubali akan memimpin pasukan sebelah kanan, sementara Balaladeva memimpin pasukan sebelah kiri. Dan hal ini dimanfaatkan oleh ayah Balaladeva yaitu Bijayadeva untuk menjadikan anaknya seorang raja dengan mempersenjatai pasukan Balaladeva dengan senjata yang lebih lengkap. Setelah selesai rapat, Katapah mengungkapkan unek-uneknya perihal persenjataan lengkap yang dimiliki oleh pasukan Balaladeva, yang jelas Jayadeva telah mengutamakan anaknya sendiri ketimbang yang lain. Namun karena Bahubali bukanlah tipikal pria yang mudah mengeluh, gampang menyerah, di mana dia sudah memiliki strategi sendiri untuk mengalahkan pasukan Kalakea dengan cara yang lebih efektif. Keesokan harinya ketika sedang persiapan, Baladeva terlihat sedang memenggal seekor kepala kerbau sebagai bagian ritual untuk memberikan semangat pada pasukannya, sekaligus mempersembahkan darah pada dewa perang. Berbeda dengan Bahubali yang memilih melukai telapak tangannya sendiri dan menumpahkannya daripada mengorbankan seekor kerbau yang tidak tahu apa-apa tentang perang. Dan sebelum perang dilaksanakan, pemimpin kedua belah pihak pun dipertemukan untuk membicarakan kesepakatan. Yang ketika si Kalakea mengatakan hal yang kasar dan tidak senonoh untuk Ratu Sivagami pun menginginkan Kalakea tetap hidup, tapi dengan tangan dan kaki sudah terpotong. Saat perang dimulai, Balaladeva langsung mengerahkan seluruh persenjataan lengkap yang dimilikinya seperti mesin panah, dan saat itu juga berhasil membunuh puluhan dari pasukan Kalakea.
Dan untuk Bahubali dia hanya diberikan satu senjata yaitu pelontar batu, di mana senjata tersebut tidak membuat pasukan Kalakya gentar sedikit pun. Sampai-sampai Bijaya Deva tersenyum melihatnya. Namun hal itu di luar dugaan Besti. Peperangan pun pecah di mana sebagian pasukan Kalakya berhasil maju ke depan sehingga pasukan pertahanan Katapa dan tembok pertahanan harus sekuat tegar menahan para pasukan barbar ini agar tidak masuk di dalam kerajaan Mahismati. Dan saat sudah terpojok, strategi Trisula dilakukan di mana Bahubali dan Balaladeva akan maju ke depan dengan cara memutar untuk mencegat Kalakya mengirim pasukan tambahan. Dan disinilah kita akan melihat perbedaan sifat yang dimiliki Bahubali dan Balaladeva ketika kaum barbar menjadikan warga desa sebagai tameng perang mereka. Balala terus saja maju menggunakan kereta kuda mesin pembabat rumputnya tanpa memperdulikan keselamatan rakyatnya. Berbeda dengan Bahubali yang memiliki cara cerdas bagaimana cara menembus pertahanan mereka tanpa mengorbankan rakyatnya. Di saat bersamaan, pertahanan Katapa pun berhasil dijebol oleh pasukan Kalakya yang membuat pasukan barbar ini berhasil menggulingkan semua persenjataan dan berhasil menancapkan bendera kaum mereka di tanah kerajaan Mahismati, yang mana saat pasukan berada di depan pun sama-sama tengah mengalami kesulitan saat banyak dari mereka tumbang dan terluka akibat kalah jumlah dari pasukan Kalakya. Dan saat itulah jiwa kepemimpinan Bahubali muncul ketika ia berorasi di tengah pasukannya yang sudah terluka. Bahkan tidak sedikit dari mereka telah kehilangan anggota tubuhnya, namun dengan suara lantang dan teriakan yang berapi-apinya Bahubali berhasil membakar semangat para pasukannya hingga membuat jiwa-jiwa brutal dari mereka kembali mendidih, yang hal itu memicu mereka untuk bangkit dan kembali menyerang pasukan Kalakya. Tak lama Balaladeva berhasil mencapai tujuannya, yaitu di mana tempat Kalakya berada, sekaligus membuat Kalakya terlempar begitu jauh tepat di hadapan Bahubali. Dan Bahubali pun dilempar dengan belasan tubuh kaum-kaum barbar, namun hal itu tidak membuatnya tumbang dan goyah sedikit pun. Dan malah Kalakya lah yang dihajar habis-habisan sampai diseret dan dibuat tak berdaya. Saat akan memenggal kepala itulah Bahubali teringat akan pesan Ratu Vagami yang menginginkan Kalakya hidup-hidup dengan tangan dan kaki terpotong. Tetapi hal as terjadi, Balaladeva datang dan langsung memukul kepalanya memakai godamnya hingga Kalakya tewas di tempat. Karena di sini Balaladeva ingin terlihat keren, hebat dan sebagai pahlawan di mata ibu dan semua rakyatnya. Namun ketika perang telah usai dan voting dilakukan, Balaladeva justru hanya diangkat menjadi panglima perang, sementara orang yang akan resmi menjadi Raja Mahismati adalah Bahubali yang diangkat menjadi raja karena mempunyai sifat bijaksana, amanah, melindungi dan mampu membangkitkan semangat pasukannya. आपका होने वाला महाराज घोषित करती प्राण बचा ले वो देवता है। Kembali ke masa kini, setelah Katapa selesai bercerita di mana ibu angkat Siva terkejut ketika baru menyadari jika selama 25 tahun ini dirinya mengurus seorang anak dari keturunan raja yang agung. Yang ketika Katapa diminta ibu angkat Siva untuk bertemu dengan Bahubali ayah Siva, mendengar itu Katapa sangat sedih sambil berkata Bahubali telah tewas akibat pengkhianatan. Siva yang mendengarnya langsung berkata, "Siapa yang telah mengkhianati ayah? Katakan padaku, Katapa."
Katapa menjawab dengan sedih bahwa pengkhianat itu adalah dirinya. Film pun flashback masih di kerajaan Mahismati ketika Bahubali masih menunggu waktu yang tepat untuk penobatannya sebagai raja baru di Mahismati. Ratu Shivagami terlihat sedang melakukan ritual membawa api ke dalam hutan untuk membakar patung Rahwana raksasa jahat demi kedamaian kerajaan. Dia diwajibkan harus terus berjalan tanpa henti, dan ketika hampir tiba di lokasi, beberapa gajah di sana pun mengamuk yang membuat ritual ini pun terganggu. Dan inilah dia Amarendra Bahubali, sang calon raja yang memiliki genetik kuat, di mana dia berhasil menjatuhkan gajah-gajah itu sehingga Shivagami berhasil menyelesaikan ritual itu. Melihat kebahagiaan rakyat terhadap calon raja mereka yaitu Bahubali, Bijayadeva alias pamannya sendiri merasa sangat panas dan iri hati serta dengki dengan tidak terpilihnya putranya yaitu Balaladeva sebagai raja. Tak lama kemudian muncullah Katapa, sang pengawal kerajaan yang datang untuk memberikan pesan yang ditanggapi kurang oleh Bijayadeva dan orang-orangnya. Sebelum tiba hari penobatannya sebagai raja, Ratu Shivagami menyuruh Bahubali untuk melakukan belusukan pada semua desa dan semua kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah Mahismati, di mana Katapa ditugaskan untuk menemani Bahubali dalam misi ini. Saat tiba di sebuah sungai, Bahubali pun dikejutkan dengan banyaknya mayat yang mengambang di sungai. Yang menurut Katapa, tindakan keji ini dilakukan oleh suku Pindari atau perampok yang sangat sadis dan tidak segan-segan membunuh para korbannya. Kemudian tibalah mereka di kerajaan tetangga. Di sana tidak sengaja Bahubali melihat seorang putri yang sangat cantik, yang ternyata adalah Devasena, ibu dari Shiva saat ini. Di mana Bahubali langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Devasena pertama kali melawan para penjahat yang tiba-tiba muncul dari hutan. Setelah ketegangan selesai, semua warga pun menghadap Devasena yang mana Katapa mengaku sebagai paman dari seorang pemuda bodoh yaitu Bahubali. Dan karena memiliki fisik yang bagus, putri Devasena pun menyuruh Katapa dan Bahubali untuk ikut ke kerajaan untuk dilatih menjadi seorang prajurit. Sesampainya di sana, ia disambut oleh putri menteri bernama Kumara dan sangat dekat dengan Devasena dan selalu terlihat kuat dan keren di depan semua wanita, di mana Kumara dengan percaya dirinya akan mengajarkan berbagai keahlian seorang pria sejati kepada Bahubali yang dianggapnya sebagai pemuda bodoh dan polos. Di hadapan Devasena dan semua wanita di kerajaan, Kumara sok-sokan pamer mengajarkan Bahubali cara menggunakan pedang dengan benar, di mana Kumara sangat shock ketika berhasil membelah sebatang kayu yang padahal itu dilakukan oleh tenaga Bahubali. Karena Kumara masih tidak percaya dengan apa yang terjadi tadi siang dan menganggapnya jika dirinya memang memiliki tenaga yang cukup kuat untuk membelah sebatang kayu, yang tak lama muncullah Devasena yang memintanya kembali mempraktekkan apa yang dilakukannya tadi siang. Beruntung Bahubali dan Katapa datang di waktu yang tepat sehingga Kumara tidak perlu mempraktekkan apa yang dia lakukan. Dari ekspresi wajahnya, Devasena mulai curiga jika Bahubali hanya berpura-pura bodoh dan lemah sehingga ia menantang Kumara untuk memburu babi hutan esok hari, serta mengajak Katapa dan Bahubali untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Bertugas sebagai pendamping Kumara, Bahubali pun terus memperhatikan Devasena dan tak ingin penyamarannya terbongkar karena memang tujuannya akan membuat Devasena jatuh hati secara tulus tanpa melihat seperti apa latar belakangnya. Bahubali kembali membuat Kumara terlihat keren dan dianggap hebat oleh Devasena dan orang-orang yang melihatnya.
Meski Katapa ikut mengeluh-elukan nama Kumara agar terlihat hebat, Devisena masih saja curiga dengan Bahubali yang berpura-pura bodoh dan lemah. Yang ketika dia melihat telapak tangan Bahubali, disitulah Devisena semakin yakin bahwasanya tangan tersebut bukanlah tangan pemuda biasa, melainkan tangan seorang prajurit yang sudah biasa melakukan peperangan. Alhasil Devisena menyuruh Bahubali untuk menghadapi seekor sapi galak demi membuktikan kecurigaannya tersebut. Scene berpindah ke kerajaan Mahismati. Informannya Balaladeva berhasil mendapatkan kabar jika Bahubali telah jatuh cinta pada Devisena, putri kerajaan yang sangat cantik dan berpura-pura menjadi pemuda yang lemah dan polos. Dan ketika melihat lukisan Devisena yang dibawa informannya tersebut, tidak rela jika Bahubali harus menjadi raja, sekaligus mendapatkan calon istri yang sangat cantik. Balaladeva pun mengadu kepada ibunya Ratu Sivagami bahwa dirinya telah jatuh cinta pada seorang putri bernama Devisena. Karena Ratu Sivagami sangat sayang pada anaknya, Ratu Sivagami pun mengirim beberapa orang anak buahnya untuk mengirim beberapa peti emas untuk melamar Devasena untuk Balaladeva. Singkat cerita, ketika Devasena sudah menerima pesan tersebut, dia dengan tegas mengatakan bahwa menikah bukanlah masalah harta, emas, atau latar belakang keluarga, melainkan masalah hati dan perasaan, hingga Devasena dengan terang-terangan menolak tawaran tersebut yang membuat Sivagami murka dibuatnya. Dan ketika Sivagami menyuruh pasukannya untuk menangkap Devisena, saat itulah Wijayadeva mengambil kesempatan dan menyarankan Sivagami untuk memberi tugas ini kepada Bahubali yang kebetulan berada di sana. Kabar penolakan Devisena pun sampai di telinga Bahubali karena ia mengira jika tawaran nikah dari ibu ratu adalah untuk dirinya, padahal untuk Balaladeva. Yang karena Devisena menolaknya, Bahubali pun merasa bahwa inilah saatnya mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Tak diduga muncul Kumara menghalangi Bahubali untuk masuk ke istana Devasena, di mana sedikit terjadi ketegangan di mana Kumara tidak sengaja menendang Bahubali hingga tersungkur. Dan disitulah Bahubali mengangkat sebuah kereta dan langsung melemparkan ke arah belakang Kumara. Dan ternyata lemparan itu bukanlah untuk Kumara, melainkan untuk suku Pindaria yang akan menyerang kerajaan kecil ini. Dan mau tidak mau Katapa dan Bahubali harus mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya, yang hal itu langsung disaksikan oleh kedua orang tua Devisena. Kumara yang ketakutan pun ikut bersembunyi ke dalam ruangan bersama para wanita. Yang mana di sini kita diperlihatkan sikap Bahubali yang benar-benar memang jiwa seorang pemimpin ketika ia memberikan pisau miliknya kepada si Kumara sambil mengatakan bahwa seorang penakut akan diberikan satu kesempatan untuk menjadi pemberani, dan apabila dirimu akan menjadi pemberani tersebut, inilah waktunya. Dan setiap ucapan yang keluar dari mulut Bahubali seakan sudah mensugesti dirinya, dan dimana jiwa-jiwa kebrutalan Kumara yang akhirnya bergejolak dan berhasil mengalahkan para penjahat yang masuk di ruangan tersebut. Sementara Devisena sendiri kewalahan menghadapi banyaknya pasukan musuh yang masuk di dalam istana. Dan ketika dirinya terdesak, tiba-tiba muncullah dia, Maharendra Bahubali, membantunya. Di sini Devisena diajari cara memegang busur supaya bisa membunuh banyak target hanya dengan satu bidikan saja. Sedangkan di luar istana terlihat ratusan pasukan Pindari sudah bersiap untuk memasuki istana, di mana Bahubali melepaskan busur panah sebagai tanda untuk Katapa melepaskan formasi pertahanan dengan ratusan ekor sapi dan tanduk yang sudah terbakar api.
Devisena yang menyaksikannya semakin terkesan dan meleleh hatinya ketika melihat kekuatan Bahubali saat mampu menghentikan seekor sapi yang melenceng dari jalurnya dan memperlihatkan kecepatan dalam berperang yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Tak bisa hanya mengandalkan sapi-sapi itu, Bahubali kemudian naik ke atas 2 ekor sapi dan menuju ke arah bendungan air yang rencananya dia akan mencebolkan bendungan untuk membuat semua pasukan Pindari tenggelam. Setelah perang sudah selesai, Kumara pun meminta maaf karena telah menganggap remeh Bahubali, bahkan tadi sempat menendangnya, di mana Bahubali kembali menunjukkan sikap seorang kesatria sejati sekaligus calon raja bijaksana ketika dia sama sekali tidak merendahkan Kumara dan justru mengatakan bahwa tendangannya tadi cukup membuktikan jika Kumara adalah pria kuat dan pemberani. Tak lama muncullah burung pembawa pesan dari Ratu Shivagami untuk menangkap Devisena. Devisena yang mendengarnya sontak saja marah dan kecewa pada Bahubali dan langsung mengambil sebuah obor membuat pakaian Bahubali terbakar, tanpa tahu jika orang yang ada di hadapan mereka semua adalah satu dari sekian pemberani anak kesayangan Ratu Shivagami, calon Raja Mahismati, yang tiada lain adalah Amarendra Bahubali. Setelah mendengarkan bahwa perintah tersebut hanyalah kesalahpahaman, Devisena pun akhirnya mau dan rela dibawa di kerajaan Mahismati tanpa tahu Balaladeva lah orang yang dimaksud untuk menjadi calon suaminya. Setibanya di kerajaan Mahismati, Devisena langsung meminta maaf kepada Ratu Shivagami karena telah menolak tawarannya. Jika pria yang dimaksud adalah Bahubali, pasti Devisena akan langsung menerimanya. Saat itulah juga Ratu Shivagami langsung melotot saat Devisena berjalan ke arah Bahubali, dan akhirnya terungkaplah sudah bahwa calon yang dimaksud adalah Balaladeva, putra kandungnya sendiri. Dan ketika Devisena menolak melanjutkan niatnya tersebut, namun Ratu Shivagami menyuruh pasukannya untuk membuat Devisena berlutut. Namun Devisena menolak dengan keras. Setelah berdebat cukup panjang, akhirnya Bahubali diberi 2 pilihan antara menjadi raja atau menikahi Devisena. Karena cinta dan tidak gila harta dan singgasana, Bahubali memilih menikahi Devisena dibanding menjadi seorang raja. Singkat cerita, tibalah hari penobatan. Balaladeva terlihat sangat gagah memakai mahkota dan cincin maharaja, sementara Bahubali hanya menjadi panglima perang yang bertugas melindungi kerajaan Mahismati. Saat hendak berpidato, Balaladeva masih terlihat membawa naskah untuk menyampaikan janji dan sumpahnya sebagai raja. Berbeda dengan Bahubali yang menolak menggunakan teks dan memilih untuk berkata jujur dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa dia akan bersumpah akan melindungi kerajaan Mahismati dan rakyatnya sampai titik darah terakhir. Tidak lama kemudian timbullah masalah baru ketika Balaladeva belum puas dengan jabatannya sebagai raja karena seluruh rakyat masih saja mengeluh-eluhkan nama Bahubali melebihi rajanya sendiri. Sehingga dia dan ayahnya Bijayadeva kembali menyusun rencana untuk menyingkirkan Bahubali dari kerajaan ini tanpa membunuhnya secara langsung. Singkat cerita, ketika Devasena dan Bahubali resmi menikah dan sedang mengandung anak pertama mereka, Balaladeva pun datang untuk mengucapkan selamat, sekaligus melepaskan tanggung jawab Bahubali dari panglima perang dan menyerahkannya kepada orang kepercayaannya bernama Samsul. Dan hal itu menimbulkan sedikit kekecewaan dan keberatan yang dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali Devisena sendiri. Suatu hari ketika diadakan sebuah perayaan yang mewajibkan semua wanita untuk masuk ke kuil untuk berdoa, terlihat Samsul menyalahgunakan jabatannya untuk melecehkan seorang wanita yang berada di antrian. Devisena yang menyadari hal itu langsung mengambil pisau dan memotong jari si Samsul.
Akibatnya Devisena pun diborgol dan disidang langsung oleh Balaladeva dan Ratu Shivagami di hadapan semua masyarakat, di mana Devisena mengatakan bahwa jika dirinya memiliki alasan kenapa melakukan hal tersebut, yang ketika tak ada seorang pun yang berani membelanya, muncullah Bahubali dengan penuh tatapan tajam dan penuh kebencian, yang tak terima istrinya sedang hamil diperlakukan layaknya seorang penjahat. Tak ingin mendengar penjelasan dari siapapun, Bahubali langsung meminta kepada istrinya untuk menjelaskan tentang bagaimana kronologinya. Mendengar perkataan istrinya, Bahubali tidak setuju jika Devisena memotong jarinya, karena hukuman bagi para pelaku pelecehan adalah dengan dipenggal kepalanya. Alhasil Devisena dan Bahubali pun diusir dari kerajaan, yang hal itu sebenarnya berat bagi Ratu Shivagami yang sudah menganggap Bahubali anak sendiri. Namun apa boleh dikata, Shivagami harus tegas mengambil keputusan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Meskipun Bahubali tidak mempunyai jabatan apapun dan setara dengan rakyat biasa, tetapi aura-aura kepemimpinannya masih kental. Terlebih lagi dengan kecerdasannya membuat rakyat kecil makmur berkat penemuan dan alat bantu yang ia ciptakan, yang hal tersebut membuat rakyat semakin cinta kepadanya. Menyadari fakta bahwa rakyatnya masih saja mendukung Bahubali membuat Balaladeva belum merasa tenang apabila Bahubali masih hidup di dunia ini, sehingga ia mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Bahubali tanpa sepengetahuan siapapun. Namun percobaan pertama pembunuhan Bahubali pun gagal dilakukan setelah si pembunuh bayaran tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Kumara yang menguasai setiap saat pun berhasil menyadari akan hal itu dan diam-diam mengikuti kemana pembunuh bayaran itu pergi. Disitulah akhirnya Kumara mengetahui jika si pembunuh bayaran itu adalah utusan Balaladeva, di mana Bijayadeva ayahnya sendiri melarang Balala untuk melakukan pembuatan keji seperti itu, namun balik diancam jika ia berani ikut campur dalam rencananya tersebut. Setelah Balaladeva pergi, Kumara yang simpati menghampiri Bijayadeva yang sedang terjatuh, di mana dia mengatakan jika anaknya tipikal pria yang tidak akan berhenti sampai tujuannya berhasil tercapai. Sehingga Bijayadeva mengatakan kepada Kumara jika ingin menyelamatkan Bahubali dan Devisena, Kumara disarankan untuk membunuh Balaladeva saat dirinya tepat sedang tidur di kamarnya. Sungguh malang nasib Kumara ketika saran tersebut ternyata sebuah jebakan dari Bijayadeva dan Balaladeva anaknya, di mana hal ini bagian dari rencana Balaladeva untuk bisa melenyapkan Bahubali selamanya. Kejadian ini pun dijadikan fitnah untuk Bahubali yang seolah-olah telah mengutus Kumara untuk membunuh Balaladeva, yang mana Ratu Shivagami seolah tak percaya dengan berita tersebut. Karena sudah termakan fitnah Bijayadeva, Ratu Shivagami terpaksa harus membunuh Bahubali dengan mengutus kepercayaannya tidak lain yaitu Katapa. Bahubali ko maar do. मरना होगा। आप मेरा सर काट दीजिए। Tiba hari eksekusi, Bahubali pun dikabari jika Katapa diikat di atas kobaran api karena ia tidak ingin membiarkan paman tercintanya menderita. Bahubali segera meluncur ke sana untuk menyelamatkan paman tercintanya. Betapa luar biasanya pengorbanan Bahubali terhadap pamannya ketika ia membiarkan tubuhnya menjadi tameng oleh pasukan barbar untuk melindungi pamannya. Karena ia melihat pasukan barbar terlalu banyak, Bahubali lalu membawa pamannya ke tempat yang aman. Sambil menangis, Katapa meminta Bahubali untuk segera pergi dari sana. Namun karena Bahubali bukanlah tipe orang yang tegaan, apalagi orang yang ia cintai dalam keadaan sulit, ia menolak pergi dari sana dan bersumpah akan melindungi pamannya Katapa meskipun nyawa taruhannya. Untuk terakhir kalinya Katapa dan Bahubali bertarung untuk melawan kaum barbar ini, dan ketika Bahubali sedang lengah, Katapa langsung mengambil pedangnya dan menusuk Bahubali dari belakang. माँ का ध्यान रखना।
Tak lama kemudian datanglah Balaladeva untuk melampiaskan seluruh kebenciannya selama ini, yang akhirnya dengan sengaja ia mengungkapkan sendiri bahwa ini adalah jebakan untuk membunuh Bahubali, yang didengarkan langsung oleh Katapah yang masih ada di tempat tersebut. Dengan tangan berlumuran darah, Katapah pun mendatangi Ratu Shivagami untuk melaporkan bahwa tugasnya telah selesai, di mana Shivagami akan dibuat benar-benar menyesal seumur hidupnya, tak kalah mendengar fakta sesungguhnya tentang apa yang sudah terjadi. Tak lama kemudian Devisena yang baru melahirkan muncul, disusul Balaladeva dan Bijayadeva yang belum sadar jika Ratu Shivagami telah mengetahui kelakuan busuk mereka. Dan di luar istana seluruh rakyat sudah berkumpul dan mendesak tentang kabar kematian Bahubali dari mulut Shivagami sendiri. Sambil menggendong bayi Devisena dan Bahubali, Ratu Shivagami pun perlahan keluar untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa benar Bahubali telah tewas. Tapi mereka tidak perlu khawatir karena Ratu telah menunjuk raja baru yang akan memimpin Raja Mahismati, yaitu Mahendra Bahubali. Saat itulah Raja Balaladeva menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka semua, di mana Katapah berhasil menahan pasukan tersebut supaya Devisena dan Shivagami bisa melarikan diri. Tetapi karena Devisena yang baru melahirkan tidak akan mampu lari jauh, sehingga ia memohon agar ibu ratu segera membawa bayinya keluar dari istana itu. Entah apa yang ada di benak Balaladeva ketika dengan teganya memanah ibu kandungnya sendiri. Beruntung ibu ratu masih bisa bertahan dan berhasil lolos melalui gua yang tembus ke desa bawah air terjun. Dan inilah cerita awal tentang bagaimana Shiva dibesarkan oleh ibu angkatnya. Kembali ke masa kini setelah Katapah bercerita panjang lebar, Shiva atau Mahendra Bahubali bersujud di depan Devisena ibunya dan bersumpah akan merebut kembali kerajaannya sekaligus membalaskan dendam kematian ayahnya Amarendra Bahubali. Kabar pergerakan mereka pun sampai di telinga Balaladeva, di mana dia langsung memakai teropong untuk melihat dari kejauhan dan terjadilah. Sama seperti ayahnya Amarendra Bahubali, Shiva pun sama kuat dan cepatnya dengan mendiang ayahnya, sehingga membuat Balaladeva dan ayahnya ketar-ketir. Dan tidak ada pilihan lain, Balaladeva akhirnya turun langsung menggunakan mesin pemotong rumputnya untuk membawa Devisena ke dalam istananya kembali. Karena Shiva sibuk bertarung, Devisena pun akhirnya berhasil ditangkap Balaladeva. Shiva yang melihatnya langsung mengejarnya, namun hal naas terjadi. Setelah gerbangnya ditutup, tak ada jalan lain bagi Shiva untuk masuk ke istana yang dalam kondisi bimbang. Itulah Shiva memutar otaknya dan melihat pohon palem yang menculang tinggi dan terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Meskipun mustahil dilakukan, tapi Shiva dan beberapa pasukannya berhasil masuk ke dalam benteng pertahanan pertama, di mana Shiva sedang bertarung melawan penjaga. Katapah pun harus bertemu dengan Bijayadeva yang notabene atasannya dan menyuruh Katapah untuk menyerah saja. Tak bisa masuk sendirian, mau tidak mau Shiva harus membuka gerbang jembatan supaya para pemberontak bisa masuk dan membantu perjuangannya. Shiva pun langsung loncat di rantai raksasa dengan sebilah palu sebagai alatnya.
Setelah berhasil masuk istana dan melepaskan rantai pengikat ibunya, kini saatnya Shiva akan berhadapan langsung dengan Balaladeva pamannya sendiri. Meskipun Balaladeva sudah berumur, tapi masih mampu bertarung dengan Shiva yang masih bocil. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit di mana Balaladeva masih setia menggunakan senjata andalannya yaitu palu godam raksasa yang memiliki rantai, di mana Shiva hampir tewas tergantung oleh godam rantai yang dimiliki pamannya ini. Pertarungan pun berlanjut tepat di bawah patung Balaladeva yang karena pukulan dan tendangannya mereka berdua dilakukan di bawah patung itu yang membuat fondasi patung tersebut hancur dan menyebabkan patung Balaladeva tumbang dan terpisah dari kepalanya. Membuat Balaladeva semakin marah dan berhasil melucuti dan melempar Shiva tepat di bawah patung Balaladeva. Disinilah jiwa-jiwa keganasan Shiva bangkit dan menggulung rantai pada kedua tangannya dan berhasil melawan palu godam milik pamannya Balaladeva yang pertarungan tersebut resmi dimenangkan oleh Shiva. Tepat di atas tumpukan ranting pohon yang dikumpulkan Devasena selama 25 tahun, Balaladeva sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi dengan pedang yang tertancap di pahanya. Sehingga Devasena segera mengambil api dan membakar Balaladeva hidup-hidup. Setelah balas dendam dibalaskan, Shiva atau Mahendra Bahubali, anak dari Amarendra Bahubali, resmi menjadi Raja Mahismati, di mana dia akan melanjutkan perjuangan sang ayah untuk melindungi kerajaan dan mensejahterakan masyarakatnya selama 2 periode masa jabatannya. Film pun tamat.